Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang dahsyatnya mendoakan orang lain. Jadi ini untuk pengalaman saya pribadi, dimana saya itu pengen yang namanya HP Oppo, dan saya tuh mintanya sama suami saya. Cuma dari tahun 2017 sampai saat ini tahun 2020 nggak dibelikan. Nah, kebetulan ada THR tapi nggak cair-cair. Cuma saya tuh berprinsipnya, gimana caranya suami saya ini ketika menginginkan membelikan saya sesuatu itu langsung dibelikan, tidak nanti-nanti, apalagi ketika ngomong nanti pastinya sudah habis. Jadi saya memulai dengan membaca Al-Fatihah, dan saya amalkan yaitu 100 Al-Fatihah di 5 waktu, yaitu 30 di subuh, terus dikurangi 5 di zuhur itu 25, dan seterusnya, intinya dikurangi 5 sampai di Isya itu cuma 5 kali Al-Fatihah. Terus saya juga dibarengi dengan sholawat Jibril 4444 kali, dan saya selalu mengirimi Al-Fatihah suami saya. Jadi saya kirimin Al-Fatihah untuk suami saya doakan yang terbaik, doa yang tulus lah sebagai istri terhadap suami. Dan saya tidak nyangka kalau saya akan dibelikan HP oleh suami saya. Dan saya pikir mungkin suami saya akan beli HP itu yang harga 2 juta lah, karena THR yang turun kan cuma 4.500.000. Dan saya tuh surprise banget dibelikan HP Oppo yang A92 dengan harga 4.200.000 dan cuma sisa 300. Dan buat saya tuh surprise banget lah, dan saya tidak terpikirkan bisa melakukan itu, karena sebelumnya saya minta selalu gagal dan bahkan tidak dikasih kayak gitu. Intinya amalan yang saya lakukan itu sholat 5 waktu di awal waktu, selalu mendoakan orang lain. Dan tidak hanya itu juga sih keajaiban saya mendoakan orang lain, saya juga pernah mendoakan mertua saya. Jadi saya mendoakan untuk dimudahkan rezekinya juga. Dan tanpa sadar ketika saya main ke sana, saya dapat THR 100.000. Dan ada pula juga yaitu saya pengen tas. Nah, di situ juga tas villa sama kayak gini nih. Apa namanya? Tasbih digital ya. Iya, di tasbih digital juga saya dapat 2, dan tasnya beserta sarung wadimor. Terus saya juga lagi gelisah. Jadi gelisah, saya mau berobat kayak gitu, tapi biayanya tuh 300.000. Nah, disitulah saya mencari, tiba-tiba saya ketemu orang yang orangnya ikhlas dan hanya membayar infak, jadi istilahnya seikhlasnya kita. Di situ saya merasa dipermudah kayak gitu. Dan ada lagi sih, banyak ya. Intinya itu amalan yang kita amalkan itu sholat 5 waktunya dijaga, terus Al-Fatihah kalau tidak bisa 1.000 ya minimal sehari 100 kayak gitu. Seperti yang saya kasih tahu tadi, urutannya tuh di subuh 30. Nah, nanti ke zuhur tuh kurangi 5 ya gitu, sampai nanti di Isya tuh cuman 5 kayak gitu. Dan ada lagi yang sangat surprise buat saya. Jadi saya tuh menunggu yang namanya uang operasional yang sudah 2 bulan tidak cair-cair, dan di lingkungan itu hanya saya dan ada 2 orang lah kayak gitu. Nah, di situ tuh awalnya
suami saya tuh selalu nanya kayak gitu, tapi saya tuh belajar gimana mengikhlaskan dan mendoakan kayak gitu. Jadi saya tidak mencaci maki meskipun uangnya tidak keluar kayak gitu, jadi saya mendoakan yang terbaik buat mereka. Dan tanpa sadar di hari yang sama waktu beli HP itu uangnya itu keluar, dan biasanya kan 700 nih, keluarnya 1.500.000 kayak gitu. Dan banyak sih dari keberkahannya ya kalau selama bulan puasa ini, kayak urusan dapur alhamdulillah, kayak beras nggak beli, terus banyak ya, nggak terhitung kalau hal-hal yang kecil. Tapi kalau menurutku yang gede-gede tuh mulai OP yang gak keluar sampai 2 bulan tiba-tiba keluar, terus yang suami yang tiba-tiba belikan HP yang dengan harga fantastik kayak gitu. Dan buat saya tuh mustahil, karena saya kenal banget suami saya kayak gitu, karena kan sesuatu pasti nanti, ketika nanti pasti nggak dibeliin. Intinya saya cuman sharing, bukan riak ya. Jadi saya sharing agar teman-teman itu mau mendalamkan kayak gitu, meyakinin bahwa yang namanya sholawat al-fatihah itu memang magic dan kita nggak bisa dianalogikakan kayak gitu. Dan intinya ketika kita sudah mengamalkan, jangan terlalu banyak berharap kayak gitu, tetapi kita ikhlas kayak gitu. Jadi jangan menunggu hasil, karena hasil itu Allah yang punya hak kayak gitu. Kadang Allah itu memberikannya pas detik-detik kita benar-benar butuh, di detik-detik kita nol banget kayak gitu, karena kadang memberikannya dengan surprise kayak gitu. Itulah cara Allah kayak gitu. Mungkin begitu aja ya sharingnya kayak gitu. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar saya selalu membuat konten-konten terbaru untuk kita sharing tentang dahsyatnya tentang sholawat al-fatihah dan istighfar kayak gitu. Nantikan berikutnya saya akan share, yaitu dahsyatnya sebuah istighfar yang luar biasa dahsyatnya. Nanti saya akan sharingkan bagaimana cara mengamalkannya dan bagaimana caranya untuk memudahkan segala urusan kita, sampai kita tanpa sadar bahwa tujuan dan keinginan kita tuh sudah tercapai kayak gitu. Dan saya alhamdulillah hal-hal yang sudah saya tulis semuanya sudah tercoret kayak gitu. Jadi biasakan ketika kita punya keinginan, kita tuliskan, dan satu persatu sudah yang tercapai dicoret-coret kayak gitu. Ya begitu aja kayak gitu. Mungkin nanti untuk amalannya saya tuliskan di deskripsinya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.